Halo, jumpa lagi dengan Lia Ambulu. Oke, hari ini aku mau kasih tips buat teman-teman ya, kalian di luaran sana. Soalnya harus bahagia. Gimana caranya kita hidup bahagia sehari-hari tanpa kalian tak juga punya cinta, iya, dan juga punya nyawa. Gimana caranya kita hidup bahagia sehari-hari bersama dengan anak tanpa kehadiran suami di rumah, karena suami harus bekerja mencari nafkah setiap hari, mulai dari siang hingga malam hingga siang lagi. Nanti tak pukul ya. Ibu tak bilang dulu ya, kamu diam ya, gantian ya. Ya. Jadi aku nih punya 2 ekor. 2 ekor. Ibu tak ngomong dulu ya. Jadi anakku yang pertama itu dia itu banyak ngomong ya, suka, dia pengennya jadi YouTuber. Jadi aku bahagia banget dong, aku dukung dia mau jadi apa. Jadi caranya kita itu harus mendukung semua keinginan anak. Misalnya yang kecil ini kita kan harus tahu juga kan apa maunya. Karena kalau kita mengikuti kemauan anak-anak kita kan rasanya ringan juga ya, nggak ada beban apa yang harus di apa ya. Anakku lah kon jejek. Oke, saya ini kameranya dulu diturunin aja ya. Berhubung ini si baby girl. Jadi aku punya 2 orang anak perempuan, yang mana mereka ini sangat lucu sekali. Satu namanya Huin Jolia dan yang satunya namanya Mutiara Jolia Altaf ya. Semuanya ada Altafnya dan ada Jolianya. Di kehidupan aku sehari-hari ya, saya di samping aku memiliki pekerjaan rutin menjaga anak-anak, aku juga luangkan waktu untuk bikin video-video yang lucu-lucu seperti ini ya. Karena dengan begini kita punya kegiatan selain memikirkan hal-hal yang tidak penting. Di sini kita juga bisa lihat-lihat lagi video yang sudah diupload. Aduh, kenapa ya? Doi kenapa ya? Ya, Doi nangis itu sudah biasa, say, dalam rumah tangga ya. Kalau kalian merasa beban dalam keluarga atau saat kalian ngapain tuh ya? Saat kalian menjalani keseharian rutin, itu banyak sekali capek, kerjaan numpuk, terus kayak nggak selesai-selesai gitu. Solusinya itu selalu ada ya, say. Kalau aku tipsnya, aku selalu misalnya pekerjaan rumah banyak, aku cari pembantu ya. Aku cari, dan pembantunya itu harus orang yang bisa kita percaya, seperti ya saudara sendiri, kan lebih aman ya. Kalau orang lain khawatirnya kan mereka bukan siapa-siapa kita. Kalau aku di sini yang membantu keponakan aku, jadi rasanya ringan gitu. Terus kalau anak yang besar itu, berhubung kondisi umur mereka kan tidak jauh banget ya, hanya selisih 4-5 tahunan, yang satu sudah TK. Jadi kalau sekolah kan jauh jaraknya nih, aku cariin Gojek ya, antar jemput dia pergi sekolah dan ngaji. Dan itu pun saudara juga sendiri, jadi ada saudaraku, dia bersedia untuk membantu aku. Nanti kita kasih mereka pesangon ya, say. Jadi yang bantu di rumah kita kasih pesangon, yang antar kakak juga kita kasih pesangon. Terus kalau udah dekat hari raya seperti ini ya, kita kasih tips lah ya, tips. Mungkin nanti kalau menjelang lebaran ada uang juga. Tapi kalau kemarin-kemarin mereka ada yang pengen sajadah, aku belikan. Oke, jadi itu bagus ya. Itu saat kita membantu orang lain bahagia, kita akan merasa bahagia. Tapi semuanya itu ya pasti akan ada pertanyaan sebelumnya. Emangnya nyuruh orang nggak pakai dana apa ya? Pasti pakai. Maka dari itu, saya sebelum kalian memiliki 2 anak, memiliki banyak sekali pekerjaan di rumah, kalian harus siapkan dana untuk masa depan ya. Kalau itu dananya belum ada dan masih mencari dan dicari gitu ya, kalau masih mencari ya cari sebanyak-banyaknya. Jadi nanti di akhir tua kalian nggak akan
kecewa. Kalau aku waktu muda dulu aku sudah mencari dengan sebanyak-banyaknya, alhamdulillah. Jadi sebagian aku tabung, sebagian aku alokasikan untuk rumah dan tanah ya say. Dan untuk keseharian itu untuk makan itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Jadi sebelum kita santai seperti sekarang menjadi ibu rumah tangga, itu kita harus memiliki tabungan dulu say, paling enggak itu untuk ketenangan jiwa kita ya. Walaupun tabungan itu nggak kita pakai, minimal kita punya simpenan ya. Nggak tahu buat apa aja, yang penting kita ayem atine gitu loh saya. Jadi kita bahagia, nggak punya rasa khawatir kalau nggak punya apa-apa gitu. Terus selalu dukung suami dan selalu ikhlas menerima berapapun penghasilan suami kita. Kalau penghasilannya banyak ya kita tabung sebagian, kalau penghasilannya pas-pasan ya kita gunakan sebaik-baiknya ya. Asalkan kita tahu seberapa pengeluaran kita. Kalau kurang ya kita harus cari sendiri, bantu cari suami. Kalau aku sih seperti itu solusinya ya say. Aku kalau aku dalam berumah tangga, aku pengennya kan ringan, bukan semuanya pengeluaran beban itu aku serahkan kepada suami. Ada saatnya suami tidak bisa mencukupi, aku bantu mencukupi, itu dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah suamiku ini aku tergolong istri yang sangat beruntung, karena di akhir-akhir hari seperti sekarang ini suami sangat bertanggung jawab dan dia alhamdulillah dikasih rezeki oleh Allah, jadi bisa mencukupi kegiatan sehari-hari saya alhamdulillah. Padahal tahu sendiri kan ya dari cerita yang sebelumnya, saya itu awal pernikahan kan pernah ada kegagalan dalam segala hal ya, maupun bisnis jualan, peternakan, sawah, itu semua bangkrut ya. Saya nggak ada simpenan, semuanya habis. Tapi kan karena aku tahu di mana aku harus mencari ganti dana tersebut, jadi aku pun bekerja keras dan endingnya alhamdulillah hari ini saya semoga aja diberi kesehatan dan selalu banyak-banyak bersyukur ya saya, agar kita selalu bahagia menjalani kehidupan sehari-hari. Ya itu aja sih tipsnya buat kalian-kalian yang masih baru-baru berumah tangga atau masih baru-baru memiliki anak seperti saya. Tetap dukung suami kalian, dan ya yang penting bahagia itu sebenarnya tidak sulit kok say. Jangan selalu membebankan semua tanggung jawab itu pada suami, karena pada realitanya saya itu nggak pernah dibantu suami itu lepas tangan ya. Dia itu hanya menyumbangkan uang untuk keperluan sehari-hari. Kalau lebih ya saya tabung, kalau kurang ya saya akan bilang kurang, lalu dia akan mencari dan menambahkan kepada saya. Jadi dia orang yang bertanggung jawab. Kalau saya merasa kurang, dia akan mencari lebih banyak lagi. Dan kalau dia tahu saya nggak punya uang, dia carikan yang banyak-banyak. Alhamdulillah dia tahu ya. Karena kalau dia tidak bertanggung jawab pun, aku akan mencari sendiri. Resikonya dia akan aku tinggal lagi seperti dulu ditinggal di Hong Kong. Saya itu kan nggak enak ya. Jadi dia tahu dia harus bagaimana. Oke, sekian dulu tips cara hidup bahagia menjalani hari-hari bersama keluarga. See you to the next video. Bye bye.